Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kami kembali undang, kami persilakan pemirsa yang sudah masuk lewat video call WhatsApp kami. Ada Bapak Alam Nagara, betul ya Pak ya? Ya betul. Bapak Alam Negara di Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah, terima kasih Pak Alam Negara sudah bergabung. Silakan pertanyaannya Pak Alam Negara, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Sehabudin. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Negara dari Palembang. Pertanyaannya begini Ustadz. Kadang dalam keseharian kita ketemu dengan orang yang dia merasa selalu benar dan tidak bisa menerima kritik orang lain. Pertanyaan saya begini, apakah diperbolehkan kita selalu mengiyakan apapun ucapannya karena kita tahu orang ini nggak bisa dikritik, nggak bisa dikasih nasihat seperti itu Ustaz. Walaupun kita tahu juga bahwa yang diucapkannya ini adalah kesalahan atau salah. Gitu kurang lebih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Alam Negara. Ditahan dulu video call WhatsApp-nya, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Sehabudin. Silakan bagaimana ini Ustadz? Baik, Pak Alam dari Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Itu Ustadz ada singkatan Palembang itu. Apa tuh? Pacaran lama berakhir tumbang. Ya. Akhirnya dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Aduh. Udah jawab Silakan Ustadz. Bagaimana ketika ada orang tidak bisa dikritik? Apakah kita harus iya aja walaupun itu salah? Ya jangan. Kalau hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, kulil haq walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Harus disampaikan. Jadi ketika ada orang kemudian dia nggak bisa dikritik, sampaikan aja dengan cara baik agar berujung punten mohon maaf untuk orang yang tidak bisa dikritik, merasa paling benar. Saya sampaikan sedikit nasihat dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dalam kitab Sifatus Safwah. Yang pertama tipsnya, idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil imani wal amali sholih fahuwa khairun minni. Pak, kalau kita jadi orang kemudian ngelihat ada orang yang lebih senior daripada kita, Pak, ucapkan kepada diri kita, dia lebih beriman duluan, amalnya lebih banyak, fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik daripada saya. Biar kita bisa tawadu Pak, tidak merasa paling benar. Kalau melihat ada orang yang lebih junior, katakan juga ke diri kita, saya hidupnya lebih dulu, amalnya lebih, maksiatnya lebih banyak, dosanya lebih banyak, maka dia lebih baik daripada saya. Itu kalau kita pengen jadi orang tawadu, ngelihat orang yang sepuh dia banyak amalnya, ngelihat orang yang junior kita banyak dosanya. Biar apa? Biar kita ini tidak merasa paling benar, maka fahuwa khairun minni, udah dia lebih baik daripada saya. Jadi cara menghadapi orang yang seperti itu, kita jangan iya aja, jangan idem muhun, jangan. Kalau salah sampaikan itu salah. Baik, tapi bagaimana dengan sikap kita mengiyakan untuk memberi suasana yang itu meredam, ya udahlah diiyain aja deh. Betul. Gimana tapi tuh, nanti Ustaz? harus disampaikan ke dia nih. Kalau salah harus diluruskan. Tetap harus diluruskan. Harus ya, Ustaz, diluruskan kalau salah. Baik, terima kasih Ustadz Encep Sehabudin. Sama-sama. Begitu Pak Alam Negara dari Palembang, Sumatera Selatan yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Dan berikutnya kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad ya Ustadz ya. Berikutnya yang pertama saya akan bacakan atas nama Ramadhani _1022. Oke, berikutnya Pulpu Putra terlebih dahulu ya, saya akan bacakan. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz Riza. Saya punya teman anak pesantren, dia itu suka maunya menang sendiri. Dia mengaku dia itu orang baik, tapi dia suka mengganggu saya, terus jahilin saya. Terus dia juga suka minjem uang, tapi sama dia tidak pernah diganti. Dia malah marah-marah, tidak terima kalau saya nasihatin. Nah, bagaimana caranya Ustadz Riza untuk mengatasi atau memberikan solusinya? Silakan. Yang pertama adalah kita sependapat kalau pergaulan akan mempengaruhi jiwa dan karakter kita. Manusia ada di dua unsur, dipengaruhi atau mempengaruhi. Ngikut atau diikuti. Maka Nabi berkata, Ar-rijal aladin khalili falyandur ahadukum may khalil.
Seseorang agamanya tergantung agama teman duduknya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dan ingin agama dan jiwa kita selamat, maka konteksnya pilih-pilih teman. Bukan karena harta, bukan karena tahta, atau bukan karena dunia, tapi untuk menyelamatkan agama. Karena kalau kita memilih teman duduk yang salah, tabiatnya akan berpengaruh kepada kita. Maka sebaiknya kita akan melakukan eliminasi teman-teman yang toksik. Halo? Toksik. Apakah boleh menghindar dari seseorang yang tidak baik? Boleh. Wahsy yang membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika masuk Islam dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, tolong jauhkan wajahmu dariku. Wow. Ini menandakan kalau ada orang yang toksik, jatuhnya bikin mental kita down. Sakit hati dan tidak nyaman, bukan memutuskan silaturahim, menjaga jarak. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kewajiban kita tetap berdakwah. Surat Fussilat 33, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Sampaikan kepadanya dengan al-mau'idah, nasihat yang baik. Jangan ya, jangan begitu ya, enggak boleh kawanku. Karena sebagai orang yang baik, teman yang baik, aku mengingatkan kau agar terhindar dari perkara yang haram. Nah, kalau sudah diingatkan, dia tidak berubah juga, didoakan. Nah, yang ketiga, kalau masih begitu, ijtanibuhu, jauhi. Bukan memutuskan silaturahim, tapi menjaga jarak. Khawatir karakter buruknya akan merusak perangai baik Anda. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Ramadhani_102224. Assalamualaikum. Ini keluarga mertua adik saya sangat menganut patriarki, terutama bapak mertuanya. Kalau dikasih tahu selalu merasa benar sendiri, setiap kerjaan rumah itu selalu tanggung jawab istri. Ini kalau sedikit saya bisa meringkas dari pertanyaan dari Ramadhani ini, bagaimana intinya mengingatkan orang yang merasa paling benar namun dia lebih tua, seperti mertua, mungkin seperti orang tua, begitu tuh Ustaz. Bagaimana Ustaz Jab? Baik, cara mengingatkan kepada orang yang lebih tua, yang pertama jaga adab pasti. Jaga adab, tetap hormat, dan jangan menghakimi. Kadang kita kalau nasihatin orang, ngingetin orang itu menghakimi. Misal, ada mertua atau orang tua kita yang kayak tadi tuh. Nah, kita ketika menyampaikannya itu kadang suka salah. Ujug-ujug menghakimi. Pah, kata aku juga papa, apa sih? Kan kata aku nggak boleh begitu. Papa ini kepala keluarga di sini. Harusnya papa itu ngerti gimana maunya kita, jangan patriarki begitu. Papa ngerti dong hati kita. Jangan gitu, Bu. Jadi anak pun jangan begitu. Sampaikan dengan adab, sampaikan dengan penuh hormat. Yang pertama, kasih apresiasi dulu. Bagaimanapun orang tua kita itu udah berjuang buat kita. Pa, ayah, makasih ya. Udah berjuang untuk aku, untuk adik-adik aku. Papa, ayah yang hebat banget. Ada ujungnya tuh, tapi Pak mohon maaf, ini mah sebagai anak, kalau kata aku sih mungkin Papa agak sedikit harus lebih lentur kali ya Pak, ke kita kan kita juga manusia ya Pak, maaf ya Pak. Jadi pertama apresiasi, setelah masuk baru masuk tuh ke nasihatnya, jangan ujug-ujug, Papa ya kalau jadi ayah, jangan, itu nggak bakal masuk. Jadi apa Bu? Apresiasi dulu baru nasihati atau mengingatkan. Itu biar lebih enak Mas Sofyan. Karena ke orang yang lebih sepuh daripada kita. Biar bisa menerima nasihat itu. Baik, terima kasih Ustadz Injab Syahabuddin atas jawabannya. Dan berikutnya nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan mungkin akan sedikit mendengarkan kesimpulan dari tema besar kita, yaitu hindari sikap paling merasa paling benar. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.